Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai hal-hal dasar pengelasan SMAW. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Praktik Las Busur dan Asetilin yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Harlin MPD dan Bapak El Fahmi Dwi Kurniawan MPDT. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu pengelasan? Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan dua buah logam atau lebih dengan cara pemanasan sampai logam induk mencair dan menyatu dalam keadaan dingin. Berdasarkan definisi DIN, kelas adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai las SMAW. Sebelumnya, las SMAW adalah kelas busur yang sederhana, paling murah, dan sebagian besar digunakan di industri manufaktur saat ini. Inti dari proses pengelasan jenis ini adalah menghasilkan perpaduan logam dengan memanaskannya dengan busur antara elektroda dan benda kerja logam dasar. Proses ini dapat digunakan untuk mengelas logam peru dan non peru. Ketebalan di atas sekitar 18 gauge di semua posisi. Alasan industri lebih memilih pengelasan ini diantaranya adalah karena peralatan yang relatif sederhana dan murah, dapat digunakan untuk membuat pengelasan pada posisi apapun yang dapat dijangkau. Elektroda dapat ditekuk, mampu digunakan pada jarak yang sangat jauh dari sumber listrik. Dapat digunakan di lapangan karena peralatannya relatif ringan dan portable. Dapat mengelas berbagai ketebalan dan dapat digunakan pengelasan saluran pipa atau sambungan pipa. Sebelum melakukan pengelasan, hendaknya kita mengenakan alat pelindung diri yang berguna untuk menghindari diri dari berbagai kecelakaan kerja. Beberapa alat pelindung diri dalam pengelasan yaitu pakaian kerja atau bisa menggunakan apron, sarung tangan las, sepatu safety, topeng las, atau bisa juga menggunakan kacamata hitam. Kaca las listrik mempunyai pengkodean nomor yaitu 6, 7, 8, sampai 14. Semakin besar angkanya, maka semakin gelap kacanya. Dan yang terakhir, untuk melindungi pernapasan yaitu menggunakan masker dari bahaya asap las. Selanjutnya, komponen dalam pengelasan SMAW yaitu trafo las SMAW, kabel menuju aliran listrik, kabel massa, kabel elektroda, holder kawat las, lem massa. Dalam las jenis ini dapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar berhasilnya penyambungan pengelasan, diantaranya benda padat tersebut dapat mencair atau melebur oleh panas. Antara benda-benda padat yang disambung tersebut terdapat kesesuaian sifat lasnya sehingga tidak melemahkan atau menggagalkan sambungan. Dan yang terakhir yaitu penyambungan sesuai dengan sifat benda padat dan tujuan penyambungannya. Selanjutnya, parameter yang harus diperhatikan untuk berhasilnya suatu pengelasan: tegangan dan arus pengelasan, kecepatan pengelasan, polaritas listrik, dampak bakar, dan penyulutan elektroda. Prosedur dalam pengelasan SMAW yaitu hal pertama yang dilakukan adalah memeriksa dan mempersiapkan sambungan pengelasan. Untuk menghasilkan pengelasan yang baik, permukaan benda kerja harus dibersihkan terlebih dahulu. Benda kerja dihubungkan dengan klem massa, elektroda dijepit dengan holder, lalu elektroda dihentakkan atau digesekkan agar mendapat loncatan ion listrik sebagai sumber panasnya, lalu melakukan proses pengelasan. Hal yang harus dilakukan setelah selesai mengelas yaitu
membersihkan benda kerja dari kotoran sisa seperti plug menggunakan palu terak dan juga sikat kawat. Melakukan pengujian terhadap kualitas sambungan las apabila terdapat kecacatan. Perbaikan dilakukan apabila terdapat kecacatan dalam pengelasan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses pengelasan. Pertama-tama kita pasang terlebih dahulu kabel massa, lalu holder elektrodanya di plus. Selanjutnya kita pasang ke listrik untuk menghidupannya. Tombol power di belakang. Siapkan bahan benda kerjanya. Pasang elektrodanya ke holder. Lalu mengenakan kacamata. Saya akan melakukan proses pengelasan pada logam hollow dengan metode penekanan elektroda secara titik-titik. Dalam metode ini, untuk penyulutan elektroda dilakukan secara teratur menggunakan ritme yang sama setiap penekanannya agar menghasilkan elasan yang baik.
Selanjutnya, saya akan melakukan proses penggerindaan pada permukaan las tadi untuk meratakan hasil lasan. Baiklah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran dari saya. Saya harap teman-teman dapat mengambil pembelajaran dari video tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.